Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas Kingdom Monera dan Kingdom Protista, jadi hari ini kita akan membahas Kingdom Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, langsung saja kita bahas Kingdom yang ketiga, yaitu Kingdom Fungi atau Kerajaan Jamur. Nah, ingat adik-adik, jamur itu tidak digolongkan ke dunia tumbuhan atau di Kingdom Plantae karena jamur itu tidak mampu berfotosintesis. Di bagian tubuhnya tidak ada klorofil ya. Beda kalau tumbuhan memiliki klorofil sehingga dia mampu berfotosintesis. Nah, adapun ciri-ciri dari fungi, mungkin adik-adik sekalian mungkin ada beberapa jamur yang sudah dikenal ya. Nah, kita akan bahas ciri-cirinya dulu. Apa sih ciri-cirinya fungi? Satu, fungi itu berupa benang tunggal atau biasa disebut dengan hifa. Hifa ini ketika ada sekumpulan disebut dengan miselium. Nah, yang kedua, mempunyai spora. Jadi ingat, jamur berkembang biak dengan spora. Selain dia mempunyai spora, dia juga memproduksi spora. Nah, ciri-ciri selanjutnya tidak memiliki klorofil. Tadi sudah dibahas, jadi jamur tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak mampu berfotosintesis. Yang kelima, berkembang biak dengan seksual, kawin, dan aseksual atau tidak kawin. Oke, di Kingdom Fungi ini, di Kingdom jamur ini, menurut Kepler 1986, spora seksual yang dihasilkan dari peleburan dua nukleus, ada beberapa istilah, ada axospora, ada basidiospora, ada sigospora, dan terakhir ada oospora. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Axospora ini bersel satu, dia terbentuknya di dalam ascus. Nah, kalau basidiospora ini sama bersel satu, tetapi dia terbentuk di dalam basidium. Nah, kalau sigospora, spora tebal ini berdinding tebal, terbentuk dari dua hifa yang saling bereproduksi. Dan terakhir ada oospora. Spora ini terbentuk di dalam sel kelamin betina di oogenium. Nah, kalau di sel kelamin jantan terbentuk di antheridium menghasilkan oospora. Oke, di Kingdom Fungi ini ada 4 klasifikasi berdasarkan reproduksi secara generatif seksual, yaitu ada divisi Zygomicota, ada divisi Ascomicota, ada divisi Basidiomycota, terakhir ada divisi Deuteromycota. Mari kita bahas 4 divisi dari Kingdom Fungi atau Kingdom Jamur. Nah, divisi yang pertama adalah Zygomicota. Nah, keunikan dari divisi Zygomicota ini, dia akan membentuk Zygosporangium yang berdinding tebal, sehingga dalam keadaan yang buruk, misalnya dingin atau beku, dia mampu bertahan hidup. Nah, ketika lingkungan membaik, sporangium ini yang mengandung Zygospora akan berkecambah dan menghasilkan sporangium. Nah, cara hidup Zygomicota ini ada sebagian besar sebagai saproba atau pengurai, ada yang bersimbiosis dengan bangsa Leguminosae atau kacang-kacangan. Reproduksi aseksualnya fragmentasi, hifa dan pembentukan spora seksual. Kalau perkembangbiakannya seksual, yaitu pembentukan spora seksual. Adapun contoh dari divisi Zygomicetes ini ada beberapa contoh. Satu, ada jamur roti. Jamur ini biasa ditemukan pada roti yang sudah kadaluarsa, namanya Rhizopus stolonifer. Yang kedua, jamur tempe. Jamur ini berfungsi membantu pembuatan tempe, namanya Rhizopus oryzae. Nah, yang ketiga ada Mucor mucedo. Ini biasa ditemukan di kotoran hewan atau kotoran ternak. Ada Rhizopus nodosus atau biasa pembentukan asam laktat. Oke, divisi yang kedua ada divisi Ascomicota. Nah, ciri-cirinya ada hidup saprofit atau pengurai, ada yang parasit atau ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, yang kedua tubuhnya uniselular atau bersel satu, contohnya ditemukan di Saccharomyces. Ada yang multiselular atau bersel banyak dengan membentuk hifa yang bersekat. Nah, yang ketiga, reproduksi seksualnya dengan Conidiospora, reproduksi seksualnya dengan membentuk azospora di dalam ascus. Nah, divisi yang ketiga yaitu divisi Basidiomycota. Nah, divisi ini divisi yang biasa kita jumpai. Ada beberapa contoh yang kita jumpai, contohnya jamur payung, jamur yang mirip payung ya. Nah, jamur ini bisa
dikonsumsi, ada juga sebagian yang beracun. Nah, adapun ciri-cirinya, dia bersifat multiseluler, bersifat saprofit. Nah, habitatnya ada di kayu lapuk, di tanah, dan di kotoran, berbentuk payung. Sebagian bisa dikonsumsi, beberapa juga beracun, reproduksi seksual dan aseksual. Nah, contohnya jamur payung, Polpariella polvaceae, ada jamur kuping, Auricularia polytricha, ada jamur kayu, yang biasa nempel di kayu itu Ganoderma sp. Divisi yang terakhir yaitu divisi Deuteromycota. Nah, ciri-cirinya bersifat saprofit atau parasit, terdapat di semua tempat, reproduksi seksual dengan membentuk kanidia atau hifa, merupakan turunan dari Ascomycetes ke Basidiomycetes. Nah, contoh biasa ditemukan di penyakit panu atau namanya dermatokinosis, ada jamur oncom, ada Sphaerotheca oryzae, dan lain-lain. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas tentang kingdom fungi atau kingdom jamur. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kingdom plantae, kingdom tumbuhan, dan terakhir kingdom animalia atau kerajaan hewan. Nah, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.